Halo Sobat Jatim, senang sekali saya Yunus Fandi kembali menemani Anda semua dalam podcast Ruang Informasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dalam edisi spesial CSR Talk, Connect, Collaborate, and Create Impact, kolaborasi dengan Bapeda Jawa Timur. Baik Sobat Jatim, ketika mendengar tentang Corporate Social Responsibility atau CSR, mungkin yang terbayang adalah pemberian bantuan kepada masyarakat atau bantuan sosial seperti itu. Padahal saat ini CSR telah berkembang menjadi sebuah bentuk kolaborasi yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Salah satu contoh nyata hadir dari kolaborasi antara PT Python Operation and Maintenance Indonesia atau PT POMI bersama Forum CSR Jawa Timur yang menghadirkan sebuah program pemberdayaan masyarakat bernama Bahtera, Bete Rest Area Berdaya. Sekilas informasi Sobat Jatim, PT Python Operation and Maintenance Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai PT POMI yang saat ini selaku Ketua Forum CSR Provinsi Jawa Timur periode 2025-2027 dan hadir bersama Forum CSR Jawa Timur untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan semangat gotong royong, setiap program CSR diharapkan dapat saling melengkapi dan memperkuat sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat setempat. Established in February 1994, PT Python Energy commenced commercial operation in May and July 1999 by owning two power plants of Unit 7 and 8 with a total capacity of 1,230 megawatt. In March 2012, one more power plant of Unit 3 has started its commercial operation with 815 megawatt capacity. Located in 141 kilometers east of Surabaya, our power plants became the first and one of the largest independent power producer operating in Indonesia. Under a long-term power purchase agreement with PT PLN Persero, we contribute to around 10% of the annual electricity consumption in Jawa Bali grid. We utilize the environmentally friendly coal with ultra-low sulfur and ash content that are supplied from Kalimantan and Sumatra. With our supercritical boiler technology at Unit 3, we provide a higher capacity and efficiency that subsequently produces lower CO2 emissions. In our contribution to the clean environment, we have completed an installation of a 1 megawatt solar photovoltaic initiative project located in several areas around the power plants. The planning of additional 3 megawatt projects are in progress. The generated electricity is used for the in-house consumption to include the fueling of our electric bus that is firstly used on the public road in Indonesia for our employees' transportation. Working in cooperation with our operation and maintenance company, PT Python Operation and Maintenance Indonesia or PT POMI, the operations of our power plants are performed by our well-trained and skilled operators. Our main control rooms are equipped with the digital distribute control system with advanced pattern recognition technology. This will enhance operation monitoring and enable plant operators to detect asset anomalies at its earliest stage. For many years, PT Python Energy and PT POMI always operate with the highly standard systems and safety levels. We also commit in showing our active support on the eco-green activities to create a clean and healthy environment. Our yearly award in the proper environmental program provide the evidence of our compliance to the Indonesian government. In the corporate social responsibility programs, we dedicate ourselves on the implementation under 3 key principles, which are clean environment, contribute to local community, and prosperity to Indonesian society. Together, the Python Energy and PT POMI strive to give the best performance in producing power
to the community at large. PT Python Energy and PT Pomi Vision to be the most respected world-class power producer and operator of power plant. Integrity, transparent, empowerment, proactive, continuous learning, continuous improvement, teamwork, trust, result orientation. We are proud to generate a limitless effort to be reliable, sustainable, and professional power producer that provide the continuous electricity for the welfare of the nation. Baik, kembali ke program Bahtera atau BT Rest Area Berdaya. Seperti apa cerita di balik lahirnya program ini, lalu bagaimana proses kolaborasinya, dan sejauh mana dampaknya bagi masyarakat? Hari ini kita akan mengupasnya bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Telah hadir di studio podcast Ruang Informasi, Bapak Rohman Hidayat. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Baik, Fandi. selaku manajer HCFC Human Capital Facility and Community Department PT Python Operation and Maintenance Indonesia. Baik, dan juga telah hadir Bapak Agus Suwanto. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Ini jauh-jauh dari Probolinggo berarti. Ya. Benar. Bapak juga ya berarti dari kantor ke Surabaya ya, ke Dinas Kominfo. Berangkat subuh kita. Berangkat subuh. Baik, terima kasih atas hadirnya. Bapak Agus Wanto ini sebagai Ketua BUMDes Mitra Sejahtera Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Ya. Selamat datang Pak Agus, Pak Rohman di podcast Ruang Informasi. Hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana Bahtera ini hadir untuk masyarakat di sekitar Kabupaten Probolinggo seperti itu. Baik, kita langsung aja perbincangan kita pada hari ini, Pak Rohman. Kalau kita berbicara mengenai CSR, saat ini orientasinya tentu sudah jauh berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu. Ya. Tidak lagi kayak memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi bagaimana menciptakan perubahan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, Pak Rohman, boleh diceritakan apa yang melatar belakangi lahirnya program Bahtera ini, Pak? Dan visi besar apa yang ingin diwujudkan melalui program ini? Baik, terima kasih Mas Fandi. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan program Bahtera ini dimulai dari visi perusahaan, dalam hal ini PT Pomi sendiri, bahwa kita mempunyai visi yaitu dengan tagline Python bersinergi, di mana Python bersinergi ini kita mencoba melalui kolaborasi pentahelik, sinergi lintas sektor, stakeholder, yaitu dapat melakukan program yang memang menjadi fokus kita itu ada dua, yaitu program yang berbasis lingkungan dalam rangka untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, program Bahtera ini merupakan satu program yang kita formulasi untuk menjawab dan mengeksekusi dua visi dan tagline besar kita. Mungkin seperti itu, Mas Andi. Oke, baik. Berarti memang sejak awal program ini tuh dirancang bukan untuk kayak membangun fasilitas aja ya Pak ya, tetapi membangun kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri. Baik, langsung aja kita ke Pak Agus. Kalau tadi kita mendengar dari sisi PT Python perusahaan, sekarang kita ingin mengetahui cerita dari sisi masyarakat. Sebelum program Bahtera ini ada Pak, sebenarnya seperti apa kondisi Desa Betek saat itu sebelum ada Desa Bahtera ini? Potensi apa yang sudah dimiliki desa tetapi masih belum tergarap secara optimal? Siap. Terima kasih sebelumnya Mas Andi ya. Iya. Jadi gambaran Desa Betek awalnya itu adalah hamparan tanah kas desa. Di mana kurang lebih di desa kami itu ada 15 hektar tanah kas desa yang waktu itu masih ditanami sengon. Oke. Nah, kami BUMDes hadir pada waktu itu memang dibuat atau datang di Betek untuk mencari potensi. Akhirnya di sana dari tanah kas desa yang ada itu kami lirik bagaimana caranya tanah kas desa itu berfungsi sebagai
layaknya usaha. Nah, dari situ kami menginginkan, karena tanah kas desa sebagian itu berada di pinggir jalan, Mas. Nah, pemanfaatan lingkungan yang baik menurut kami pada waktu itu, bagaimana caranya tanah kas desa itu bermanfaat bagi masyarakat terutamanya. Daripada nggak ada apa-apa gitu ya, kosong seperti ya, itu. Betul. Nah, dari situ kami berpikiran, BUMDes, kenapa kok tidak dibangun semacam rest area, tempat istirahat? Karena Desa Bedek terutama adalah pintu masuk dari 2 kecamatan, di mana masing-masing kecamatan itu memiliki destinasi wisata tersendiri, baik itu dalam hal wisata alamnya, kemudian wisata buatannya. Nah, dari situ kita bangun gazebo awalnya, Pak. Gazebo sebelum ada program CSR, iya. Gazebo, dari situ pelintas jalan, pengguna jalan itu penasaran mau dibuat apa. Akhirnya dari situ kami tambah semangat, BUMDes, untuk mengelola tanah tersebut. Dan pada akhirnya 2019 itu kami menyampaikan ke desa bahwasanya ini akan kami buat usaha. Dari situ bagaimana penganggarannya? Akhirnya kan ada dana desa dari situ. Dari dana desa itu dikolaborasikanlah ke CSR. CSR. Untuk dijadikan tempat area yang konsepnya wisata di situ. Berarti memang sebelumnya lahan kosong ya Pak ya. Lalu ini kayaknya potensi nih buat dibikin apa gitu, buat tambahan juga untuk kas desa seperti itu juga ya Pak ya. Betul. Lalu Pak Ruhman, salah satu hal yang menarik dari Bahtera ini kan konsep partnership collaboration ya, di mana masyarakat tidak menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama melalui BUMDes itu tadi. Benar. Nah, mengapa pendekatan ini yang dipilih oleh PT POMI Pak untuk mungkin dibesarkan seperti itu? Ya, karena kenapa kok kita memilih model kerjasama partnership ini? Yang pertama tentunya kita melihat bahwa segala sesuatu program yang itu kita bisa dalam bentuk sinergi 2 arah atau partnership tadi, kita melihat pasti sustainability-nya itu pasti lebih terjamin. Kenapa? Karena rasa memiliki dari masyarakat desa, stakeholder desa itu juga ada gitu ya. Jadi tidak hanya sepihak dari perusahaan atau mitra saja. Nah, sehingga kemudian bentuk partnership ini kita dorong gitu ya, menjadi satu kolaborasi. Apa sih yang menjadi potensi desa tadi Mas Agus sudah menyampaikan gitu ya, ada potensi sumber daya alam, kemudian ada potensi juga modal gitu ya, ada potensi resource gitu. Nah, ini yang kemudian kita tangkap menjadi modal penting gitu ya untuk satu kolaborasi yang tentunya bisa berdampak lebih besar lagi ke depannya. Mungkin itu. Baik, artinya mungkin keberhasilan program ini memang akan lebih berkelanjutan ketika masyarakat ini menjadi pemilik, merasakan memiliki sebuah program ini ya Bapak ya. Jadi tidak satu arah saja dari PT POMI. Jadi kan kalau kayak gitu ikut menjaga juga ya berarti masyarakat desa Bedek itu. Baik. Pak Agus, setelah BUMDes ini dipercaya mengelola rest area Bedek itu tadi atau Bahtera itu tadi ya Pak ya. Perubahan apa yang paling dirasakan oleh masyarakat sejauh ini Pak? Alhamdulillah Mas, responsifnya sangat luar biasa dalam hal ini, terutama dalam pelaku ekonomi, UMKM ya, kemudian lapangan pekerjaan juga, menambah lapangan pekerjaan. Iya, sampai kemarin itu ada yang melamar, itu melalui ini cerita ya. Iya, monggo Pak. Enggak apa-apa Pak. Melalui orang terdekat dan orang yang paling mendekati gitu.
bagaimana sekiranya yang anak saya itu keterima untuk bekerja di sana gitu. Jadi memang roda perekonomian di sana itu nampak. Jadi alhamdulillah berkat dukungan CSR juga dari luar biasa PT ya. POMI ya. Begitu. Karena memang awalnya lahan kosong ya Lahan Pak ya, kosong, lalu PT iya. POM ini masuk dibenerin. Betul. Aduh, ini kalau masyarakat pengen tahu bisa mengakses di mana Pak ini? Ada ya sosial medianya nggak Ada. Pak? Ada ya sosial Ya, medianya di IG-nya itu Res Area Bedek. Oke. Kemudian FB-nya sama Res Area Bedek Area juga. Bedek. Di TikTok-nya juga sama. Oh, ada TikTok juga ya. Ada. Berarti masyarakat Sobat Jatim ini bisa langsung ngecek ini seperti apa hasil dari CSR-nya PT POMI. Betul. Dan juga ada juga Mas Agus tadi menceritakan tentang Desa Betek ini yang menjadi pendorong ekonomi masyarakat Betul. Desa Betek yang sangat luar biasa. Baik. Kaget. Jadi harus berkunjung ini ya. Iya. Jadi tidak hanya lihat IG Instagramnya saja, Instagramnya saja. Facebooknya saja, tapi Betul. harus mencoba langsung. Mencoba dan Termasuk melihat. Mas Fandi juga. Iya, nanti saya kalau ada dinas ke sana mampir saya Bapak. Karena ini luar biasa loh Pak, dari tanah yang kosong lalu digarap sedemikian rupa lalu menjadi potensi wisata buat masyarakat, juga potensi ekonomi yang luar biasa untuk masyarakat sekitar. Ini luar biasa PT POMI. Ini nanti mungkin ada CSR yang lain, ini PT POMI bisa cerita lagi ya, ini salah satu CSR yang paling berdampak. Betul sekali. Betul ya Pak Agus ya. Baik, antusiasme masyarakat saat itu gimana Pak? Apakah mereka langsung percaya dengan program ini atau justru perlu proses untuk mengajak mereka terlibat ketika ada omongan seperti ini atau bantuan dari CSR PT POMI? Yang jelas kita harus berproses, Mas. Karena bagaimanapun yang namanya kami itu masyarakat pegunungan. Jadi perlu meyakinkan mereka untuk bagaimana supaya ber-SDM yang baik. Artinya menerima wisata di situ dengan baik. Nah, alhamdulillah lah. Artinya responnya itu sangat baik. Gitu. Cuman proses ya ada, begitu Mas. Iya, karena memang ini tepatnya di lereng Gunung Argopuro ya. Lereng. Itu berarti dingin ya Pak di sana ya? Iya, dingin. Sejuk gitulah ya. Iya. Sejuk. Oke, ada pemandangan alam ini Sobat Jatim, saya juga sambil melihat di Google ini ijo-ijo, lalu ini kayak bagus banget ini buat ada wahana permainan, ada warung, spot foto, gazebo, Camping ground juga camping ada. ground iya. Ada penyewaan kendaraan ATV. Betul. Oke, Ada. lengkap ya Pak ya. Oke. Juga ada aula buat ini gedung pertemuan. Pertemuan, ada fasilitas umum juga, musola dan kamar mandi, lengkap. Betul. Lengkap banget ini Pak. Oke, berarti memang dari sisi ekonominya muncul peluang usaha baru tadi ya Pak ya. Dan meningkatnya aktivitas wisata di Desa Betek. Yang dulu lahan kosong, orang nggak ada apa-apa, tiba-tiba jadi banyak kegiatan di situ. Iya. Baik, Pak Rohman. Yes. Tentunya sebuah program sebesar ini tidak mungkin berjalan sendiri. Siapa saja Pak mitra strategis yang dilibatkan dalam program Bahtera dan bagaimana bentuk kolaborasi tersebut sehingga mampu mendukung keberhasilan program Bahtera ini? Ya, seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa kita melakukan pendekatan sinergi pentahelix gitu ya. tadi. Jadi memang mitra yang terlibat itu selain dari pemerintah daerah, dalam hal ini juga tentunya pemerintah desa lewat BUMDes gitu ya. Kami juga bermitra dengan beberapa sektor seperti halnya sektor bidang pendidikan gitu. Jadi di bidang pendidikan misalkan kita menggandeng beberapa kampus atau universitas itu untuk melakukan ya kayak stimulus atau mungkin pelatihan dan juga mungkin beberapa penelitian yang hasilnya nanti itu bisa kita harapkan diimplementasikan untuk meningkatkan dari performa dari rest area Betek ini. Itu dari bidang pendidikan. Nah, kemudian yang paling penting di sini Mas Agus ini juga pintar untuk melakukan sinergi dengan komunitas. Jadi sebuah wisata kalau hanya mengandalkan dari
pengunjung saja ya mungkin ada, tapi secara hasil mungkin tidak langsung signifikan. Nah, Mas Agus ini mencoba melakukan kolaborasi dengan komunitas-komunitas hobi, bakat minat, misalkan komunitas sepeda, kemudian komunitas kemarin mungkin Jeep gitu ya, kemudian dari Pramuka gitu ya. Ini yang juga didorong untuk bisa melakukan sinergi dengan cara melakukan kegiatan itu terpusat di Rest Area Bete. Nah, sehingga juga mendorong secara tingkat pendapatan di Rest Area Bete dan juga sebagai sarana promosi kepada komunitas yang lain. Itu stakeholder yang dari sisi komunitas. Nah, kemudian yang berikutnya itu juga media. Nah, media ini juga penting. Salah satunya hari ini ya, ya kita kolaborasi lewat CSR Forum Jawa Timur dan Bapeda serta Kominfo Jawa Timur. Terima kasih. Ini kan salah satu juga bentuk sinergi kolaborasi dengan media untuk bisa mengkampanyekan program ini dan lebih-lebih lagi membantu mempromosikan Rest Area Bete. Nah, ini yang kita lakukan memang. Jadi lintas stakeholder kita lakukan dan harapannya semuanya bersinergi untuk mendorong pertumbuhan di Rest Area Bete sendiri. Di lingkup desa seperti itu ya Pak ya. Oke, luar biasa tadi sinergi pentahelix yang dilakukan oleh PT POMI dan juga sinergi juga dengan tadi komunitas-komunitas itu mungkin saat ini penting Pak. Karena kan banyak sekali komunitas kan, ada komunitas lari, ada komunitas trail, itu benar-benar memang harus diangkat, diberdayakan juga supaya menjadi ajang promosinya Desa Bete. Mungkin ada cerita Pak terkait komunitas tadi yang komunitas yang sudah pernah di untuk 2 bulan yang kemarin kita mengadakan event Seven Leg. Seven Leg tadi ada beberapa event yang terselenggarakan, terutama nanti kemarin diselenggarakan di Rest Area Bete. Salah satunya Jeep. Oh, event Jeep. Jeep, kemudian Trail Adventure Trabas itu. Terus hari ini saja kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan mengadakan ini pemeringkatan pramuka untuk pramuka, siaga sama pandega. Itu ada sekitar 367 peserta hari ini. Hari ini ya, hari ini banget. Alhamdulillah. Ke depan juga ada skuter ya, komunitas skuter juga. Sudah diagendakan itu untuk bulan November. Ya. Ada aja yang masuk komunitas. Tadi juga ada yang menghubungi Pak. Di situ ada komunitas senam. Oh iya. Dari teman-teman makeover. Ada 25 peserta katanya. Oh, berarti ini sudah banyak ya yang sebenarnya yang kolaborasi dari pendidikan juga ada, dari itu entertainment, sport kayak gitu. Wah, ini luar biasa Pak, ini berhasil ya berarti ya Pak, ini luar biasa. Semoga tetap dijaga ya Pak ininya Bahtera ini supaya masyarakat juga lebih banyak juga datang melihat langsung bagaimana hasil CSR dari PT POMI ini. Baik. Kalau menurut Pak Agus, apa yang membuat Rest Area Bete atau Bahtera ini memiliki nilai lebih dibandingkan program serupa di daerah lain? Apa keunikan yang menjadi daya tariknya Pak? Mungkin tempatnya yang strategis. Kemudian tempat kami itu di tengah 2 kecamatan. Artinya dari pintu masuk 2 kecamatan, tempat kami itu paling strategis. Kayak di tengah-tengah gitu ya Pak ya. Harus melewati Rest Area Bete. Itu jadi orang tuh pasti lihat seperti itu. Betul. Lalu juga didukung sama pemandangan alamnya, lalu juga cuacanya atau konturnya juga. Seperti itu. Juga kelengkapannya mungkin ya Pak ya, kelengkapan fasilitasnya seperti itu. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan juga di sana. Jadi nggak cuman mampir aja, bisa ATV, bisa trail seperti itu. Baik.
Baik, terima kasih. Pak Roman, tentunya setiap program seperti ini kan pasti memiliki tantangan ya Pak ya. Selama menjalankan program Bahtera ini Pak, tantangan apa yang paling besar dihadapi PT POMI dan bagaimana strategi yang dilakukan agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan Pak? Ya, untuk tantangan sepertinya hampir di semua program itu salah satu yang menjadi tantangan itu adalah penguatan kelembagaan. Jadi bagaimana program ini bisa sustain gitu ya ke depan, maka diperlukan tata kelola kelembagaan yang baik. Nah, ini yang pastinya hampir di semua program ini terjadi, sehingga untuk program di Bahtera ini di Res Area Bete yang kita lakukan tidak hanya sekedar masalah bagaimana fasilitas, kemudian masalah peningkatan dari sisi variasi dari sisi objek wisata saja, tapi juga terkait dengan penguatan kelembagaan lewat peningkatan kapasitas gitu ya. Termasuk kami juga mengajak tim dari BUMDes ini untuk melakukan studi banding ke lokasi lain yang memang terbukti secara kelembagaan itu kuat dan sustain sampai sekarang. Nah, harapannya dengan situ maka dari internal BUMDes sendiri ini bisa melakukan penataan kelembagaan, termasuk juga masalah sumber daya manusianya gitu, dan tata kelola keuangannya gitu. Nah, kemudian pelaporannya juga gitu ya, karena kami di perusahaan kan tidak hanya sekedar melakukan program, tapi kan kami juga terus melakukan monitoring dan evaluasi. Salah satunya dalam bentuk laporan-laporan tadi. Nah, ini yang memang menjadi hal tantangan PR, yang ya, Pak? Kita harapkan dengan role model di Res Area Bete ini bisa menjadi salah satu contoh untuk di program-program yang lain. Seperti itu. Memang proses kelembagaan itu tadi ya Pak ya, supaya bisa jelas nanti pelaporannya, kita pendapatannya berapa, seperti itu. Baik, saya juga dengar Pak bahwa Desa Bete ini juga pernah meraih penghargaan. Mungkin bisa diceritakan Pak untuk dampak jangka panjangnya, mungkin bisa ceritakan meraih penghargaan. Katanya pernah meraih penghargaan ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan itu dan apa makna penghargaan tersebut bagi masyarakat Desa Bete? Bagi saya pribadi dulu. Ya, pribadi dulu. Yang jelas memotivasi semangat saya untuk terus berkarya. Artinya bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Betul. Dari penghargaan itu adalah suatu pencapaian bagi saya. Karena tidak gampang Mas. Tidak gampang untuk mencari suatu proses yang bagaimana proses itu mendapatkan penghargaan. Ya kan? Dari situ masyarakat juga menilai apa yang sudah menjadi penghargaan buat saya. Berarti mereka mempertanggungjawabkan keberadaan Bahtera ini. Bagaimana kedepannya Bahtera ini akan dibawa. Nah, itu suatu tanggung jawab bagi kami sebetulnya. Dan alhamdulillah support dari POMI dalam hal ini, kemudian pemerintah desa juga untuk pencapaian yang kami peroleh. Jadi sebuah motivasi ke depan ya, dampak jangka panjangnya mau dibawa kemana ini Bahtera ini. Karena udah dapat penghargaan ini, wah yang susah itu memang mempertahankan ya Pak ya. Karena sudah terlabel, oh ini pernah mendapatkan penghargaan, luar biasa loh ini CSR-nya PT POMI udah dapat penghargaan. Menurut Pak, gimana menurut Pak Roman? Ya pastinya tadi ya disampaikan Mas Agus, penghargaan itu kan bentuk apresiasi atas kinerja terbaik dari BUMDes. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Itu baru di tahun ini. Oh tahun ini, baru di tahun ini. Padahal udah dari 2022. Wah keren ya, berarti ininya bagus ya. Ya tren progresnya, dari progresnya bagus. Ya pasti itu juga apresiasi untuk teman-teman BUMDes, dan bagi perusahaan itu juga sama, itu juga apresiasi bahwa juga mitra kita
itu bisa kita dorong untuk sukses gitu ya. Karena kalau misalkan kita gandeng mitranya nggak sukses kan itu juga bentuk beban moral Betul, juga dari beban. perusahaan. Nah, kalau Iya. bisa sukses itu juga bentuk kesuksesan dari kita. Iya juga. Pak, saya merasakan kebanggaan sih Pak. Kebanggaan di Pak Roman. Wah ini program kami memenangkan Radar Award 2026 seperti itu. Baik, juga suatu bentuk kebanggaan sendiri ya Pak. Iya. Dari PT POMI, apa yang dikerjakan selama ini dengan BUMDes, Bete, ternyata menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Seperti itu. Baik, Pak Roman. Kalau berbicara mengenai program pemberdayaan, tentu yang paling penting adalah tadi Pak, keberlanjutannya Pak. Bagaimana PT POMI ini mengukur keberhasilan program Bahtera sekaligus memastikan manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang? Wah, pertanyaannya berat ini. Iya, sekali-sekali yang berat ya Pak ya. Oh, semakin kesini semakin berat ya. Iya Jadi memang untuk terkait dengan bagaimana kita memastikan ini ya, keberhasilan dari program, pasti kita melakukan monitoring dan evaluasi dari internal kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melihat parameter-parameter yang tadi udah disampaikan Mas Agus gitu. Misalkan contoh dari parameter tren kunjungan, terus kemudian mitra yang terlibat juga bertambah, UMKM-nya juga nambah, komunitas juga yang banyak terlibat juga semakin luas gitu. Nah, kemudian juga paling ujung ya tentunya ada indikator hasil yang memang dalam bentuk rekognisi tadi. Misalkan ternyata sudah bisa diapresiasi oleh eksternal gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi misalkan ya bisa berkontribusi terhadap peningkatan dari pendapatan desa atau mungkin perekonomian di masyarakat setempat. Itu sebenarnya hasil akhir yang kita harapkan gitu ya untuk bentuk kesuksesan dari program ini. Oke, untuk kepentingan jangka panjang ya Pak ya, kesuksesan jangka panjang. Baik, mungkin Pak Agus ada tambahan terkait apa yang mungkin diinginkan oleh PT POMI ini tadi? Ya harapannya untuk rest area atau Bahtera ini kami menginginkan Bahtera ini ya untuk menjadikan penopang ekonomi masyarakat. Jadi tulang punggung ekonominya bagi warga masyarakat. Ya, Oke, luar biasa. Tapi untuk UMKM di situ juga banyak ya Pak ya? Iya. Pertama kalau pas event-event besar. Event-event besar gitu. Kayak pasar malam gitu berarti Pak? Oh enggak. Oh enggak. Kayak komunitas-komunitas tadi untuk yang biasanya ada event itu pasti sudah ada UMKM di sini. Yang udah jualan gitu ya, buka lapak seperti itu ya. Baik, oke. Pak Agus, apa ini Pak? Mungkin ya ini jauh ya Pak ya. Mungkin mimpi besar yang ingin diwujudkan bersama melalui program Bahtera ini Pak. Selain membuka pekerjaan selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk warga kami sendiri. Seperti yang saya sampaikan barusan Mas, Bete ini bagaimana menjadi tulang punggung dari perekonomian yang ada di Bete. Artinya rest area ini bisa mendapatkan pendapatan asli desa selain lapangan pekerjaan, kemudian ekonomi masyarakat sendiri di situ. Jadi harapan impiannya itu ya tulang punggung lah. Bagaimana Bete ini menjalankan roda perekonomiannya melalui rest area Bete ini. Oke, jadi memang rest area ini udah membuka lapangan pekerjaan buat orang banyak, juga membuka potensi wisata seperti itu. Baik, sebagai penutup Pak Rahman, saya ingin meminta closing statement, mungkin pesan-pesan kepada perusahaan lain agar semakin aktif ini berkolaborasi melalui program CSR, karena saya melihat dari perbincangan kita sampai saat ini memang benar-benar program CSR yang dibuat oleh PT POMI ini benar-benar menghasilkan dan berdampak nyata untuk masyarakat Desa Bete seperti itu ya Bapak. Baik, monggo.
Silakan Pak Baik, Rohman. tentunya terkait dengan harapan gitu ya untuk rekan-rekan atau mungkin perusahaan yang tergabung di CSR Forum Jawa Timur, termasuk yang masih belum bergabung, kami ajak untuk bisa bergabung karena manfaatnya cukup banyak gitu ya. Selain kita bisa sharing antar perusahaan, yang kedua secara jejaring kita juga menjadi lebih luas. Salah satunya ya kesempatan untuk bisa ikut CSR Talk dengan kolaborasi hari ini dengan Kominfo sama Bapeda. Nah, harapan untuk program CSR di ke depan gitu ya, tentunya PR kita semua baik dari pemerintah itu cukup banyak gitu ya, khususnya di Jawa Timur gitu ya. Dan tentunya dari PR tersebut pastinya perlu suatu bentuk kolaborasi yang positif gitu ya, yang konstruktif antara semua stakeholder, dan kolaborasi yang efektif itu prinsipnya tadi setara gitu ya, prinsipnya setara. Jadi tidak ada satu yang dominan, satu yang mungkin lebih punya power, tapi setara. Dalam artian seperti yang menjadi contoh di Rest Area Bete itu sebuah program itu tidak hanya dilihat dari besar kecilnya secara finansial yang diberikan oleh perusahaan atau mungkin support yang diberikan perusahaan, tapi bagaimana sinergi yang terbangun gitu. Jadi mulai dari sinergi dari pemerintah desa yang punya potensi, tentunya punya sumber daya, kemudian punya resource juga, kemudian juga sinergi dari stakeholder lain yang mendukung program ini gitu ya. Tentunya dari perguruan tinggi bisa masuk, bisa memberikan masukan, kajiannya gitu ya. Kemudian dari media juga bisa bantu mempublikasikan gitu. Dan semuanya itu jika dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan tadi pemberdayaan masyarakat, terus kemudian nilai ekonomi, memastikan perputaran nilai ekonomi di masyarakat gitu ya. Kemudian menambah partisipasi masyarakat dalam bentuk lapangan kerja atau mungkin partisipasi aktif di program gitu. Nah, saya pikir jika dilakukan semangat yang sama itu bisa menghasilkan hasil yang bisa jangka panjang dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak gitu ya. Dan bagi perusahaan itu tentunya kalau di perusahaan ini kan kalau kita lakukan program CSR itu kalau semakin nilainya itu semakin mendekati kategori pemberdayaan, itu nilainya sebenarnya ratingnya semakin bagus. Jadi kalau misalkan program kita itu hanya sponsorship, kemudian hanya charity gitu ya, itu nilainya paling rendah gitu. Tapi kalau seperti halnya konteksnya Rest Area Bete ini sifatnya berkelanjutan, terus ada program yang bisa dilihat, masyarakat bisa menikmati dan bisa menjadi tadi tulang punggung perekonomian di satu daerah, di masyarakat. Nah ini yang nilainya besar ke perusahaan gitu. Karena kami setiap tahun juga dinilai gitu. Program-program kami juga dinilai gitu. Nah mungkin itu Mas Fandi. Terima kasih sekali lagi sudah diberi kesempatan dan dibantu dipromosikan. Sama-sama Bapak. Karena memang PT POMI ini kan tadi saya sudah jelaskan di awal sebagai Ketua Forum CSR Provinsi Jawa Timur. Jadi memang tadi Pak Rohman juga menegaskan bahwa semangat gotong royong setiap program CSR ini akan diharapkan dapat saling melengkapi dan memperkuat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik, yang terakhir mungkin Pak Agus ada pesan untuk masyarakat atau juga perusahaan-perusahaan lain supaya bisa, atau desa-desa, terutama desa-desa Jawa Timur untuk berkembang dan melalui semangat kolaborasi seperti yang dilakukan di Sambete. Untuk masyarakat sendiri bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian alam, karena itu penting. Itu adalah anugerah bagi kita semua untuk menjaga kelestarian alam, kebudayaan juga. Untuk perusahaan-perusahaan yang lain jangan takut seperti POMI untuk selalu mensupport
potensi-potensi yang ada di desa. Mungkin itu saja, Mas. Kalau mungkin pesan Pak Agus untuk desa-desa yang lain Pak di Jawa Timur ini yang mungkin ada potensi nih Pak, tapi masih belum, namun masih mencari cara supaya seperti Desa Betek seperti ini. Mungkin ada tips-tipsnya untuk desa-desa lain? Bagi saya hanya satu, Mas. Semangat saja. Oh, semangat aja ya. Semangat saja. Dan bisa bersinergi dengan CSR. Oke, semangat dan tentunya berdoa kepada Tuhan ya Pak ya, supaya Tuhan mengasih jalan yang terbaik seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Roman atas waktunya luar biasa. Ini saya mendapat insight baru loh Pak dari program CSR. PT POM ini bisa menghasilkan program pemberdayaan masyarakat, menggali potensi di wilayah Desa Betek seperti itu, dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat ini sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Pak Roman, sudah sharing ke kami semua, dan tentunya Sobat Jatim juga mendapatkan insight yang luar biasa dari cerita Pak Roman dan tentunya Pak Agus yang menjalankan program dan ternyata sudah sampai mendapatkan awarding seperti itu, luar biasa banget. Baik, Sobat Jatim, dari obrolan bersama Pak Agus dan Pak Roman, kita belajar bahwa sebuah program pemberdayaan tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi bagaimana membangun kemandirian masyarakat melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Dan program Bahtera ini menjadi bukti bahwa ketika dunia usaha, pemerintah, BUMDes, dan masyarakat berjalan bersama, maka potensi desa akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga kisah inspiratif di Desa Betek ini dapat menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain di Jawa Timur untuk terus mengembangkan potensi lokalnya melalui semangat gotong royong dan kolaborasi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Roman, Pak Agus atas waktu, inspirasi, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada Sobat Jatim. Semangat kolaborasi bersama Bapeda Jatim inilah yang terus kita dorong melalui CSR Talk, Connect, Collaborate, and Create Impact. Karena koneksi yang kuat dan kolaborasi hebat akan selalu menghasilkan dampak yang bermanfaat. Saya Yohanes Fandi dan seluruh tim kru Dinas Kominfo Jatim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara.